13. Aku di rumahku. Turunlah sendiri. Di tengah suara mobil dan ban yang bergesekan, sebuah Rolls-Royce Jasmine Phantom yang mengilap dan indah berhenti di depan gerbang sebuah kawasan pemukiman tua, menarik perhatian sekelompok orang yang lewat untuk berhenti dan menonton. Lagi pula, Rolls-Royce Relay Phantom yang bernilai 40 juta dolar Namibia memiliki desain tampilan yang sangat keren. Selain itu, patung Dewi Terbang yang terbuat dari emas murni di bagian depan mobil itu bagaikan kunang-kunang di kegelapan malam, menonjol di antara sekelompok BBC. Yang lebih membuat penonton takjub lagi adalah adanya 4 mobil pengawal. Orang penting siapa yang akan datang. Upacara yang megah sekali. Pengemudi itu menundukkan kepalanya dan membuka pintu belakang. Murong Qianyu melangkah keluar dari Rolls-Royce dengan kakinya yang panjang, melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Dia memiliki rambut hitam lurus panjang yang mencapai pinggangnya dan mengenakan gaun ungu ramping yang memperlihatkan pinggang rampingnya yang dapat dipegang dengan satu tangan. Wajah yang halus dan cantik, dengan sedikit riasan saja, sudah sangat menawan. Kakinya yang montok dan bulat, panjang dan lurus, dipadukan dengan stoking coklat bermotif emas dan sepasang sepatu hak tinggi bertahtakan kristal berlian, sungguh tak terlupakan. Semua penonton menahan napas, sangat terpesona oleh sosok dan kecantikan Murong Qianyu, dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun, lalu Meng Yu keluar dari mobil. Murong Qianyu kemudian memegang lengan Meng Yu sambil tersenyum seindah bunga, dan para penonton pun merasa patah hati. Meng Yu memandang Murong Qianyu dengan aneh. Apakah dia mabuk? Masih belum mabuk. Wanita adalah makhluk yang sungguh aneh. Baru setelah kedua pria itu memasuki komunitas, orang-orang berani membicarakannya. Sial, siapa selebriti ini? Dia bahkan lebih cantik daripada di TV. Dia hanya selebritas yang buruk. Dia mungkin putri dari keluarga kaya. Tidakkah kau lihat berapa banyak pengawal yang dimilikinya? Lagi pula, selebritas tidak bisa secantik itu saat mereka tidak tampil di layar. AWSL, 3 tahun untung besar. Hukuman mati setimpal. Tidur saja. Keempat mobil pengawal itu bukan untuk pamer. Tapi pemuda tampan itu tampak familiar. Sepertinya dia adalah mahasiswa bermarga Meng. Dia sudah tinggal di komunitas itu selama setengah tahun. Aku tidak menyangka dia orang penting yang tidak menonjolkan diri. Kalau aku tahu, aku akan menjalin hubungan baik dengannya bahkan jika aku harus bangkrut. Sudah terlambat. Mereka sudah berhenti berpura-pura dan sudah menunjukkan kartu mereka. Kurasa mereka akan segera pindah kembali ke villa. Saya dengar ini populer di kalangan kelas atas sekarang. Ini disebut menjalani hidup. Ya, ku dengar kalau supermarket di Wufujing Shopping Plaza sekarang dikelola oleh putri dari grup Murong. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ngomong-ngomong, waktu aku ke sana, dia sudah pergi. Aduh. Ku dengar Murong Qianjin secantik peri dan sedingin gunung es. Aku jadi bertanya-tanya bagaimana dia dibandingkan dengan yang tadi. Seharusnya keduanya sama saja. Keduanya sangat cantik. Tapi apa hubungannya dengan pekerja seperti kita? Bahkan jika kamu beruntung dan mendapatkannya, aku tidak mampu membiayaimu. Di bawah pengawasan dan ditemani oleh pengawal, Meng Yu dan Murong Qianyu tiba di lantai bawah. Meng Yu menundukkan kepalanya dan menatap sepatu hak tinggi kristal di kaki Murong Qianyu. Hal ini membuat Murong Qianyu merasa sedikit malu dan sedikit senang. Dia sangat percaya diri dengan keindahan kaki dan tungkainya. Bahkan jika dibandingkan dengan supermodel internasional, dia hanya lebih baik. Saudara Meng, mengapa kita tidak menunggu sampai kita sampai di rumahmu? Terlalu banyak orang di sini. Murong Qianyu bergumam sambil menundukkan kepala. Mulut Meng Yu sedikit melengkung. Tidak, kamu salah paham. Aku hanya berpikir. Aku tinggal di lantai 8 dan tidak ada lift. Bagaimana kamu bisa naik ke sana dengan sepatu hak tinggi? Bagaimana kalau kamu datang lagi lain kali? Meng Yu mencoba memberi saran. Murong Qianyu tiba-tiba tercengang. Memang benar bahwa fantasi itu indah. Tetapi kenyataan itu kejam. Namun dia bukanlah gadis kaya biasa yang hanya sebuah vas bunga. Dia melotot ke arah Meng Yu sambil menggertakkan giginya. Kali ini saja, jangan berpikir untuk menyingkirkanku.
Kamu bahkan belum menambahkanku di WeChat. Bagaimana kamu bisa menghubungiku? Meng Yu terbatuk datar. Aku lupa. Pindai saja aku. Tetap hubungi aku jika ada sesuatu. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan ponselnya dan membuka kode WeChat pribadinya. Murong Qianyu mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat memindainya. Melihat pemberitahuan bahwa temannya telah lulus verifikasi, dia berpikir dengan gembira. Ayahnya, para presiden bank besar, Wang Zheng dan yang lainnya semuanya mencari pria kaya misterius itu. Siapa yang mengira bahwa dia akan selangkah lebih maju darinya? Inilah keberuntungan yang seharusnya dimiliki seorang gadis cantik. Tunggu. Maksud tersirat dari, aku akan sering menghubungimu jika ada sesuatu. Bukankah itu hanya berarti aku tidak akan mengganggumu jika tidak ada hal lain? Meng Yu, apakah kamu tidak menyukaiku? Murong Qianyu cemberut. Meng Yu mengangkat bahu, berjalan menuju pintu unit dan mulai menaiki tangga. Murong Qianyu menghentakkan kakinya, menyuruh pengawal menunggu di bawah, lalu mengejarnya. Tetapi ketika dia naik ke lantai 2, dia merasa sedikit kehabisan napas dan harus memohon kepada Meng Yu untuk menunggunya. Naik tangga dengan sepatu hak tinggi memang agak sulit bagi wanita dewasa. Pada akhirnya, Meng Yu khawatir pergelangan kakinya terkilir, jadi dia menggendongnya ke lantai 8. Bagi Meng Yu, yang berada di tim lintasan dan lapangan, menggendong Murong Qianyu menaiki tangga relatif mudah. Banyak sekali debu di sini, dan ada kantong pembungkus makanan ringan. Apa pengelola properti tidak peduli? Ini adalah komunitas lama tanpa pengelolaan properti. Meng Yu, apakah aku sangat berat? Tidak buruk. Mungkin lebih dari 100 pon, tapi tinggimu sekitar 1,75 meter. Jadi beban ini masih cukup tipis. Meng Yu, apakah kamu ingin mati? Jangan bergerak, aku tidak akan bertanggung jawab jika kamu terjatuh dari tangga nanti. Murong Qianyu melirik tangga dengan takut, lalu dengan bijaksana menutup mulutnya dan menyandarkan pipinya ke punggung tebal Meng Yu, merasa aman dan terlindungi. Keduanya baru saling kenal kurang dari sehari, tetapi dia sudah agak bergantung pada Meng Yu. Mungkin dia tertarik padanya pada pandangan pertama karena kekayaan dan ketampanannya, tetapi setelah dia mengacaukan Aula Jinyu, dia sudah mengagumi bakat dan kegilaan Meng Yu. Kadang-kadang dia bahkan berfantasi, jika dia bisa memegang tangan Meng Yu dan menemaninya selama sisa hidupnya, akankah dia menjadi wanita paling bahagia di dunia? Tetapi kesempurnaan Meng Yu selalu membuatnya merasa tidak nyata. Kami telah sampai di lantai 8. Meng Yu mengulurkan tangan dan menyentuh pintu berkarat itu. Murong Qianyu, kita ada di rumahku. Turunlah sendiri.